kita akses sekarang, itulah yang harus kita olah-olah. Jadi ketika tidak ada mencari manuskip Ba'alawi, rupanya Mas Rumel akan mengolah-olah apa yang ada hari ini untuk bagaimana caranya bisa mensahihkan nasab Ba'alawi ini. Saya jadi curiga apa mental seorang peneliti semacam ini, ingin memasakkan masa lalu agar sesuai dengan keinginan seorang sejarawan di masa kini, agar sejarah di masa lalu itu kemudian memberikan ruang kemuliaan untuk orang-orang yang mengklaim keturunannya di hari ini. Ini adalah sebuah skandal ilmiah, saya kira. Kalau misalnya seorang peneliti berpikir bahwa masa lalu dapat dirubah dari hari ini dengan merubah kesejarahannya. Apa-apa yang kita bisa gapai hari ini kita harus olah agar terkesan masa lalu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis di hari ini. Ini saya kira harus dicurigai bersama ini oleh para mukibin ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keterangan Mas Rumail Abbas mengenai ketidakadaan catatan masa lalu mengenai nasab seseorang, maka dapat memaksimalkan catatan yang ada pada zaman sekarang. Artinya kalau catatan manuskrip nasab Ba'alawi tidak ditemukan di abad ke-5, 6, 7, 8, maka sebaiknya catatan atau kitab di abad ke-11, 12, 13 itulah yang dipakai untuk membenarkan nasab Ba'alawi. Atas pemahaman yang dikembangkan oleh Mas Rumail Abbas, inilah kemudian Kiai Haji Imaduddin ketawa lepas. Beliau semakin curiga kepada Mas Rumail Abbas mengakal-ngakali demi membenarkan nasab Ba'alawi. Bahwa kata Kiai Imaduddin ini seolah-olah Mas Rumail ingin mengatakan secara tidak langsung kalau kitab manuskrip pada abad yang mendekati pada sosok Imam Ubaidillah tidak ada, maka pakailah kitab di abad ke-9 ke atas. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan luar biasa, tanggapan, sanggahan, komentar dari Kiai Haji Imaduddin yang berkomentar pedas kepada pendapatnya Mas Rumail Abbas. Mari kita simak dalam video berikut ini. Pertama, Mas Rumel mengatakan, karena nasab Ba'alawi sudah ijma, maka harus menggunakan extraordinary claim dari saya dan teman-teman untuk mengalahkan klaim ijma itu. Mas Rumel, ijma itu memerlukan syarat. Dan syaratnya ijma itu tidak boleh ada khilaf sebelum ijma. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma yang telah saya sampaikan semalam. Ijma'nya Ba'alawi ini yang diklaim oleh As-Sakran pada abad ke-9, diklaim oleh Al-Muhibbi dalam Khulasatul Asar, diklaim oleh Yusuf An-Nabhani. Ini ijma yang tidak sahih, ijma yang batal. Kenapa? Al-ijma'u fi kullil asri ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih apabila sebelumnya tidak ada khilaf. Tetapi kalau sebelumnya ada khilaf, maka adanya ijma atau klaim ijma itu pada suatu masa itu dianggap batal. Jadi klaim ijma itu akan batal apabila di masa sebelumnya terriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Ba'alawi ini sudah jelas. Ali As-Sakran meriwayatkan terjadinya perbedaan pendapat. Ulama-ulama Ba'alawi lainnya meriwayatkan adanya Ali bin Jadid pergi ke Basrah, Ubaidillah pergi ke Basrah. Ini berarti bahwa keluarga Ba'alawi, nasab Ba'alawi itu sejak awalnya sudah ada khilaf. Maka ketika sejak awal sudah ada khilaf,
maka ijma itu, klaim ijma yang ada di abad 9 oleh Ali Asyakron, kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhibbi, dilanjutkan oleh An-Nabani, itu klaim ijma yang batil. Klaim ijma yang batil karena ijma itu selain dia mempunyai syarat tidak boleh adanya khilaf, ijma juga harus disyaratkan memiliki mustanad. Kalau mustanadul ijma di dalam ilmu fikih adalah Al-Quran dan hadis, maka mustanadul ijma di dalam ilmu riwayat haruslah ada riwayat-riwayat yang bisa kita akses untuk kita bisa mengklaim bahwa adanya ijma. Seperti misal di kitab Tahdhibul Ansab, Ubaidillah disebut anak Imam Ahmad. Di dalam kitab Muntaqilah disebut Ubaid anak Imam Ahmad. Banyak kitab yang mengatakan itu. Maka barulah itu klaim ijma itu masuk akal. Tapi kalau klaim ijma, tapi ternyata tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaid ini anaknya Ahmad, ini klaim ijma'nya berdasarkan apa? Mustanadul ijma'nya mana? Syarat tidak ada khilafnya juga tidak bisa dicapai. Karena memang sudah ada khilaf sebelumnya. Ini jadi pertama tentang ijma itu, Mas Rumel, itu mungkin bisa kita katakan ijma'un batilun. Ijma yang tidak sahih. Yang selanjutnya tentang, kata Mas Rumel, apa yang didengar di masa lalu belum tentu ditulis. Maka apa yang kita akses sekarang, itulah yang harus kita olah-olah. Ini saya jadi curiga kalimat ini. Apa yang ada di masa lalu, apa yang didengar di masa lalu, belum tentu ditulis. Apa yang kita akses sekarang, itulah yang harus kita olah-olah. Jadi ketika tidak ada mencari manuskrip Balawi, rupanya Mas Rumel akan mengolah-olah apa yang ada hari ini untuk bagaimana caranya bisa mensahihkan nasab Balawi ini. Saya jadi curiga mental seorang peneliti semacam ini ingin memasakkan masa lalu agar sesuai dengan keinginan seorang sejarawan di masa kini, agar sejarah di masa lalu itu kemudian memberikan ruang kemuliaan untuk orang-orang yang mengklaim keturunannya di hari ini. Ini adalah sebuah skandal ilmiah, saya kira. Kalau misalnya seorang peneliti berpikir bahwa masa lalu dapat dirubah dari hari ini dengan merubah kesejarahannya. Apa-apa yang kita bisa gapai hari ini kita harus olah agar terkesan masa lalu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis di hari ini. Ini saya kira harus dicurigai bersama ini oleh para mukibin ya. Kemudian Mas Rumel juga mengatakan Al-Mu'jam Ibnul Mukri tahun 381 menyebut nama silsilah seorang yang bernama Asyarif Abu Muhammad Al-Alawi. Nasabnya adalah Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kata Mas Rumel, apabila nasab seperti ini menggunakan teori Kiai Imad, maka nasab ini batal. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab, Al-Hasan bin Husain ini punya anaknya hanya 2, Muhammad dan Husain, tidak ada anak bernama Abdullah. Di dalam kitab Al-Mazdi memang ada Abdullah. Tetapi di dalam Sajarah Mubarakah anaknya cuma 1, Muhammad. Lah ini saya sudah ngalem-ngalem Mas Rumel semalam bahwa ketika Mas Maimun Nafis itu masih menggunakan teori-teori begini di dalam ilmu nasab, mengkritik kitab nasab, ternyata kata saya kan Mas Rumel ini sudah tidak akan menggunakan ini karena dia sudah saya kuliahi. Ternyata masih aja. Karena memang semalam itu saya belum menonton belum ada waktu menonton Mas Rumel, Mas Rifki. Jadi baru saya tonton pagi-pagi ini Mas Rumel karena ada acara saya selamatan anak saya tamat kitab Amil ya, anak yang masih kecil itu. Jadi saya nyembelih kambing, jadi belum sempat menonton Mas Rumel.
Nah, pas pagi-pagi saya tonton, saya kaget. Wah, tidak sesuai ekspektasi saya. Saya semalam udah ngalem-ngalem Mas Rumel. Tidak akan menggunakan teori-teori seperti itu lagi. Tapi ternyata masih dipakai untuk kasus Syarif Abu Muhammad Al-Alawi. Dikatakan oleh Mas Rumel, di dalam kitab Tahdhibul Ansab nama Abdullah tidak disebut. Di dalam kitab Al-Masjid disebut, di dalam Syajarah Mubarakah bahkan hanya disebut anaknya satu. Ini saya kira apa namanya ini eh, untuk apa namanya sebagai pembelajaran kepada para subscriber penonton, saya bisa ulangi lagi sedikit. Padahal ini sudah saya terangkan semalam bahwa dalam kitab cara menulis itu para ulama satu kadang-kadang menggunakan tahqiq, menggunakan tasabbut, kadang-kadang hanya menulis sesuai riwayat yang dia terima berdasarkan referensi dari kitab sebelumnya tanpa mentahkik lagi. Khusus untuk ini Abdullah bin Hasan bin Husain yang disebut dalam Tahdhibul Ansab bahwa anak Hasan ini, saya catat ini hanya anaknya Muhammad dan Husain. Sementara dalam Al-Mazdi ada nama Abdullah tapi tidak ada Husain, juga tidak ada Muhammad. Kemudian dalam Syajarah Mubarakah ada anaknya namanya Muhammad. Ini bagaimana? Jadi begini, ketika seorang Abdullah tidak disebutkan di dalam Tahdhibul Ansab, tetapi kemudian disebut dalam Al-Majdi, sementara antara Al-Majdi dan Tahdhibul Ansab ini satu masa, maka ini diberikan kepada orang yang masih mengaku sebagai keturunan Abdullah untuk memilih Al-Mazdi sebagai pegangan dia. Karena memang nama Abdullah ini ada di dalam kitab Al-Mazdi yang tidak satu masa, yang satu masa dengan kitab Tahdhibul Ansab. Nah, berbeda dengan nasabnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab yang satu masa tidak ada semua. Di dalam Tahdhibul Ansab tidak ada, di dalam Al-Mazdi tidak ada, di dalam kitab As-Syajarah Al-Mubarakah tidak ada, dalam kitab Al-Asli tidak ada, dalam kitab Al-Fahri tidak ada, dalam kitab Sabatul Musan tidak ada, dalam kitab Umdatul Talib tidak ada. Nah, lalu tidak bisa dia sama sekali untuk apabila terjadi ta'arud antara dua kitab untuk memilih, karena memang sama sekali tidak ada. Tapi kalau Syekh siapa Abdullah bin Husain ini, Abdullah bin Hasan bin Husain ini, kalau misalnya ada keturunannya yang mengaku sebagai anaknya Abdullah, memang betul dalam Tahdhibul Ansab namanya tidak disebut, tetapi dalam Al-Majdi disebut. Jadi dalam kitab yang satu masa namanya itu disebut. Jadi walaupun terjadi ta'arud, itu dia bisa memilih antara dua daripada kitab yang ada di dalam satu masa. Kalau kitab siapa ini As-Syajarah Al-Mubarakah di abad selanjutnya, abad ke-6, sudah menghasar bahwa anaknya hanyalah Muhammad. Ini sama dengan teori semalam bahwa di masa itu anak yang berketurunan hanya ada di Muhammad saja. Tetapi jika keturunannya hari ini ada yang masih mengaku di dalam keturunan itu sebagai keturunan Abdullah, ini masih masuk akal karena namanya disebutkan oleh kitab lain. Tetapi kalau Abdullah bin Ahmad bin Isa ini sama sekali tidak. Yaitu untuk Mas Rumel Abbas tentang teori-teori yang sudah lumrah dalam cara bagaimana ulama nasab menulis kitab nasab. Mas Rumail Abbas ini sangat dibanggakan oleh oknum Habib Ba'alwi selama ini karena beliau dipercayai punya konsentrasi di bidang sejarah. Tetapi setiap pendapat Mas Rumail Abbas selalu ditentang oleh Kiai Haji Imaduddin dengan dalil-dalil yang kuat. Meskipun Ki Imad tidak datang saat depan di kantor Robito Alawiyah, tetapi setiap sanggahan masing-masing narasumber Ba'alwi dan muhibbinya dikomentari satu persatu oleh Kiai Imad melalui video yang beliau buat secara khusus untuk menanggapi beliau semua. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada yang disampaikan terkait dengan tanggapan, sanggahan
dari Kiai Haji Imaduddin yang spesifik mengomentari pendapat Mas Rumail Abbas yang barusan kita simak. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.